Halo guys, mumpung udah lama juga gue gak bikin konten. Setahun sekali kali ya. Ada kali, ada. Intinya karena momennya tepat dan lagi waktu kosong juga renggang. So, Dan momennya lagi cocok nih. cocok Ya udah karena bikin konten lah, iseng-iseng. Dan karena di konten gue ini kan eksplisit ya, 18 plus ya, gitu. nggak sanggup kita. Pembahasan gua itu eksplisit, apalagi khususnya yang di dunia perlendiran, dunia percintaan yang agak-agak toksik. Karena konten gua seperti itu, batasan umur gua, dan dikarenakan di kontennya dia nggak bisa untuk eksplisit, tapi dia ada interest untuk membahas keeksplisitan itu, jadi kita bahas di sini aja. Oke? Jadi gimana, Pik? Apa yang mau kita bahas nih? Oke, jadi karena gue ini pengalamannya kurang, ya kan. Dan ibarat kata juga dikatakan bandel, gue bandel. Oke. Cuman bandel gue kan ya bandel-bandel biasa. Masih gitu. jauh lah sama bandel gua. Masih jauh banget. Eh, Gue pengen tahu bang masa lalu lu, bener. Masalahnya gini, gue apa-apa kalau misalkan punya pacar, kerjaan dan lain-lain soal dia nongkrong soal ini itulah, gue nanya itu ke dia terus, bagus gak, baik gak, ini oke gak. Nah, selalu dinasihatin sama dia. Gue pengen tahu nih, yang namanya masa muda dia zaman dulu itu kayak gimana, seumuran gue Oke. ini ya. Gue Oke. pengen tahu, makanya gue pengen nanya-nanya Oke. banyak banget nih sama Bang Iqbal dia. oke. Bang, gue pengen nanya, dulu waktu pas pertama kali, lu waktu pas pertama kali ke dunia malam udah bertato belum? Belum, kan Belum. masih sekolah. Masih, anjir, Iya. Masih sekolah. kelas 2, 3 lah. 3, anggapnya 3 lah. 3 apa nih? SMA. SMA. Ya. Diajak siapa? Saat itu ya, Ya. saat itu mungkin kalau anak sekarang kelas 3 SMA udah banyak. SMP mungkin. Tahun berapa? Udah ada. Kira-kira? Gue lupa tahunnya ya. Intinya 2013 ke bawah. Stadium tuh ya. Stadium tutup tuh ya. Disebut deh. STD tutup nih. Ya pokoknya itulah. Ya. Banyak Oke. lah, nggak cuma itu. Oke, Salah satu. salah satu. Yang ngajak siapa itu? Hmm? Kalau boleh tahu. Tiba-tiba kelas 3 SMA nyemplung, bisa nyemplung ke dunia malam. Ada temen gue, sebut saja namanya D lah. Gue nggak mau nyebut namanya. Oke. Karena gue juga nggak lupa kontaknya dia sekarang. Tapi gue ini karena lu bahas dunia malam ya. Oke. Gini, gue ada kejadian lucu. Sorry ya, ini disclaimer dulu karena gue udah tobat di itu. Jadi kita bahas sebagai mungkin lu bisa nyerap sebagai informasi atau lu bisa jadiin pelajaran, silakan. Jadi gini, jelek sih. Gue sebut saja namanya D lah, temen gue. Sekarang gue gak ada kontaknya. Pertama kali gue kesana itu ke dunia malam, itu yang tadi lu sebut. Ya. Dan di sana itu ternyata gue baru tahu setelah diajak dia, Oke. dan dia pun nggak tahu kalau malam itu. Gue inget banget hari Rebo malam Kamis. Sampai tahu harinya. Inget harinya cuma lupa tanggal sama Oke. itu tahunnya. Wajar. Ya, ingat Rebo. Kenapa gue ingat Rebo? Ternyata di sana adalah malam gay night. Anjing. Kalau boleh di-spill, singkatan Gua- aja deh. Gue disangka Singkatan aja. Di gitu klub sama mana? temen gue. STD. Best. Yes. Rabu. Gue inget banget Rebo. Gue lupa entah malam Rebo apa malam Kamis, intinya bersangkutan dengan Rebo. Gue lupa deh tuh. Pertama kali itu gue sama dia, anjing gay night, cok. Dan gini, gue baru tahu loh di STD Club Yes. itu ada gay night. Gue baru Iya. tahu. Ladies night kita sering dengar. Biasa. Gay night saat itu, dan gue juga baru tahu, dan setemen gue si D itu juga baru tahu. Gue pikir dia Baru ngeprank tahu gue, juga dia. gue pikir dia ngeprank gue, nggak tahu, dia baru tahu juga. Oh, berarti itu di setiap Rabu malam Kamis. Gue lupa malam Rebo malam Kamis atau Selasa malam Rebo, gue Oke. lupa. Atau Rebo malam gue nggak tahu, pokoknya intinya berhubungan Rebo gue lupa. Intinya mungkin kali ini seumuran gue dan ngerasain di situ masih buka, pasti gue semunafik. Pasti ada, dan gue semunafik deh, itu ada.
Ini kan bahas masa lalu, nggak Iya, apa-apa. masa lalu. Heeh. Sekarang udah tobat gak? Opa total. Tapi Bandel gue sekarang ini doang ngerokok. Iya, mau minum lah dikit. oke. Terus Berarti ini pertama bahasa gini malam. Oke, terus. Oke, berarti pertama kali lu ke klub itu ke clubbing itu Ya. STD itu. Yes. STD. Yes. Pertama kali. Yes. Gua sering dengerin dari para suhu-suhu yang suka lewat-lewatan di aplikasi TikTok, ya kan. Oke. Gue pernah gue pernah dengar berangkat Jumat, pulang Ya. Senin. Benar. Itu maksudnya gimana itu? Kalau gue masuk Senin, pulang Senin. Seminggu tuh. Yes. Maksudnya pernah mengalami itu. Biaya yang dikeluarkan berapa? Jujur nggak tahu, karena bukan gue yang biaya, Oh, bukan. bukan gue yang donatur, bukan gue yang keluar duit. Oke. Jujur. Berarti ada ATM berjalan nih Iya. Saat itu. saat itu. Ya. Oke. Itu benar adanya. Disebutin nih apa yang ada gue rasakan dan apa yang ada di situ saat seminggu itu, atau dari ketemu Jumat ketemu Senin. Masalahnya gini, gue banyak banget dengar dari para suhu-suhu STD. Oke. Ya, maksudnya suhu pemain lama lah ya bisa dibilang ya. Entah di si Alex, entah di STD dan lain-lain ya. Pada bilang katanya kalau yang di STD itu lantai 4, gue nggak ngerti itu. Terus habis itu ada si Cece yang suka ganti-ganti HP, gue nggak ngerti itu maksudnya apa tuh. Begini. Dulu ya kita sebut saja lah, itu kan juga sudah tutup ya. Udah tutup, Iya. udah lama banget. Lama banget. Udah lama banget. Nggak tahu tuh, nggak berani ada yang buka PA ya. Kenapa? Belum ada yang berani yang buka lagi PA emang. Pajaknya gede. Gini. Di sana itu kenapa disebutnya Jumat ketemu Senin? Kayak gue mungkin seminggu di sana gitu ya. Itu karena di sana itu kalau mungkin sekarang istilah sekarang itu namanya dugem non alkohol. Yes. Karena mabuknya bukan lewat alkohol. Ntar lu nih bentar ya, karena kan gue taunya sekarang ini ya, sekarang ini kalau kayak teman-teman gue yang cerita kalau misalkan clubbing buka berapa botol open table ya kan, Sekarang. istilahnya open table ya Sekarang. kan? Beberapa botol berapa juta Anak gitu, sekarang. gitu ya. Kalau dulu kok alkohol. Kalau di tempat gua dugem non alkohol. Maboknya itu bukan pakai alkohol. Nah, terus Banyak hal-hal lain yang bisa membuat mabuk di sana selain alkohol. mabuk wanita Jelas. jelas. Inek itu ekstasi. Pil ekstasi. Narkotika. Jelas. Saat itu ya, jelas. Itu udah jelas. Nah, sengaja. satu. Jadi, Ntar lu bang, Ah. satu nih yang gue pernah dengar, ikan, ngapain makan ikan di klub anjing? ikan itu inek. Inek. Iya. Inek itu ekstasi. Oh disebut ikan? Karena bentuknya ada yang kayak ikan, kayak kura-kura, ada yang bentuknya kayak lumba-lumba, kecil tapi kayak, lu pernah ini enggak sih kayak vitamin anak kecil, Ntar lu. Berarti kan kalau di warung-warung kan ada tuh permen susu tuh bentuk beruang. Kayak begitu. percis. Yang kecil. Baru tahu gua. Yes. Dia bentuknya itu ada yang kayak kura-kura, kayak ikan, kayak lumba-lumba, kayak kodok. Wah, macam. Itu kayak vitamin anak kecil, tau gak sih? Kan lucu-lucu tuh gambarnya. Nah, begitu. Biar apa dibikin seperti Zaman gua. Iya. Makanya sebutnya ikan. Biar apa dibikin kayak gitu bentukannya gitu. Biar menarik aja mungkin. Kalau sekarang bentuknya mobil. Yes. Berarti harus minum Ferrari, ada yang sebutannya Ferrari, Lamborghini, Porsche. Yes, benar. Gak bohong. Bentar ya gue beli Ferrari dulu, buset enteng banget mulutnya. Miliaran deh. Cuman ini beda nih Ferrari-nya nih. Konteksnya Ferrari, wah berarti ngebut, mabuknya ngebut. Oh, gitu berasa ngebut. Sekitar 300 km per jam nih. Lamborghini mabuknya nyaman. Oh, 300 kita Ya, berarti gitulah. ya 200-an lah. Kurang lebihnya gitulah. Satir-satir aja. Itu bahas yang ikan tadi ditanya kan. Ini Ya, gua ikan baru- itu
ikan itu inek itu ekstasi, pil ekstasi, bahasa lumrahnya, bahasa KBBI-nya di pil ekstasi. Iya lah, pokoknya bahasa Indonesianya pil ekstasi. Nah, udah. Oke, bahas perikanan segitu aja nih. Gue ngeri juga nih masalahnya nih. Masalahnya jujur, sumpah wallahi gue belum pernah yang namanya makin begituan. Terus? Dan gue juga baru tahu ini. Terus Soal si Cece itu, siapa anjir Cece? Cece, Heeh, Cece apa Cici gitu ngomongin Cece kalau nggak salah. cewek. Bukan, jadi dia itu kayak buat gade-gade HP katanya. Cece di lantai 4, lantai 4 apa lantai 3 gitu. Gini, itu namanya gerus. Gini, lu dugem saat gua itu, apalagi di tempat itu, nggak mesti punya duit, punya barang juga bisa. Lu punya handphone, punya handycam saat itu. Oh ya, dulu ada tuh handycam. Lu punya handphone, lu punya handycam, lu punya apa ya? Lu punya mobil motor. mobil. Itu digerus itu dalam arti digadein, disekolahin, tapi nggak ditebus jadi tuker barang. Oh, nggak ditembus. Tapi gimana mau nebus tuh? Nah kalau misalnya ketika kita ntar punya uang, kita misalnya udah balik nih ke rumah nih, Yakin lu punya duit? ada duit nih. Yakin Kan lu? kalau bermobil bermotor mah udah pasti dong. Yakin orang gila narkotika banyak duit? Pecandu ya? Kita bahas pecandu bukan bandar. Pasti kan duitnya banyak lah kalau misalkan yang namanya dia kan udah tahu nih kalau misalkan kayak yang gue pernah dengar katanya kan narkoba itu kan mahal, ya kan? Udah pasti pada punya duit dong, gak mungkin kagak. Nah terus kalau misalnya nggak punya duit belinya dari mana? Barang, sekolahin, gerus namanya bahasanya gerus, digerus. Dan itu bisa. Di yang tadi lu bilang itu. Sumpah, gue baru tahu dan gue baru ngerti juga soal-soal kayak ginian. Dan ini baru kejawab dan kebaca juga ya, baru kejawab, baru gue pahamin gitu loh. Berarti cece itu tuh buat gade. Iya. Benar. Buat ngegerus. Pernah? Jujur nggak? Enggak. Karena kan gue udah donatur ya. Oh, iya. Berarti donaturnya pernah? Enggak lah, donatur gue. Donaturnya Mau kalau gue sebut di sini bahaya. Jangan. Kalau disebut di sini bahaya. Jangan. Jujur biarpun udah 18 bahaya itu. Jangan. Ya. Karena kita nggak usah spill namanya lah ya. Berarti, oke, gue udah paham nih ya namanya ikan itu apa. Apa lagi mau tanyain? Terus si cece itu tugasnya ngapain gue udah paham nih ya kan? Terus sama ada lagi bang, katanya itu kalau ada yang pernah ke lantai 4 berarti dia kaya banget. Lantai 4 kan ya, sampai lantai 4. Iya. Katanya kaya banget. Emang ada apa di zona? Room. Room. Karena dugem gua di sana tuh room di ruangan. Lah, terus buat ada DJ satunya di DJ di luar? Itu kan dibilang kalau kayak naik ke atas kan. Ya kalau yang di bawah ya begitu yang sampah-sampah. Berarti kayak room karaoke. Yang kayak anak-anak sekarang di video-video di story itu. Yang berasa keren banget. Enggak, berarti room itu kayak room karaoke. Yes. Berarti dia karaokean di dalam room. Serah lu mau karaokean kayak lu mau tidur kayak lu mau terserah. DJ emang bisa ditarik juga ke room? Musiknya kan bisa. Oh, musiknya. Yes. Musiknya doang. Yes. Atau DJ mau yang lebih eksklusif juga bisa DJ private di situ di roomnya. Oh iya, karena kan kalau yang mau dengar kalau soal DJ, karena kan gue ngikutin nih ya. Duit. Iya, kalau misal soal DJ kan gue ngikutin nih. Kayak gue yang ngefans lah sama kayak apa namanya DJ Legend, Om Bobby Suryadi. Ya. Gue fans banget sama dia. Gue dengerin musik-musiknya dia tuh enak banget. Yang namanya musik-musik stadion. Lu kenal udah rambut pendek? Iya. Ya, gue masih gondrong. Gue pernah ngeliat juga tuh. Pernah ngeliat juga fotonya ya. Udah ada rambut gondrong. Gue pernah ngeliat juga. Oke. Nah, terus ada pertanyaan gue pengen nanya lagi. Lanjut, apa? Katanya ada orang cuman minum doang tapi ngeliat naganya ikut terbang. Anjing, serem banget. Naganya bisa terbang sendiri katanya. Itu Jadi gini, kenapa gue ngomong kayak gini? Karena ada di komentar sosmed ngomongnya katanya kayak gini. Kangen masa itu ngelihat naga bisa terbang. Oke. Kata gue ngeri juga. Gini. Naga asli. Ini menurut gua ya. Naga asli. Enggak lah, kepatung. Gimana bisa terbang? Gini, ini menurut gua ya. Itu bukan bisa karena minum
bisa ngelihat naga itu enggak. Tapi yang benar adalah ketika lu selesai dari room, lu keluar mau pulang ke atau lu mau kemana ke atau lu mau ke bawah, lu bisa ngelihat patung naga itu. Itu halusinasi lu yang membuat naga itu seolah-olah bergerak, naga itu seolah-olah berjalan, naga itu seolah-olah terbang. Halusinasi lu. Gua aja di room nih yang mungkin bayangan lu kayak room karaoke gitu, yang gue bilang itu. Masa gua maboknya gua ngelihat inian pohon pisang. Serius. Room, gua saya gini, kenapa gue bisa beranggapan itu kayak room karaoke? Karena kan gue pernah ngeliat nih yang namanya ada aja marketing karaoke itu suka suka posting di sosmed lah kan. Gue bayangannya kan kayak gitu. Masa ada pohon pisang anjir. Itu halusinasi. Begitupun banyakan yang dibilang ketika wah anjing naganya ngejar-ngejar gue, itu halusinasi gue ketika gue aja yang di room doang. Halusinasi gue di room itu ada pohon pisang. Bagaimana dia yang ke bawah ketemu keramaian, kerumunan, ngelihat naga segede gaban. Itu aja. Sampai namanya itu halusinasi. Gue ngelihat di komen itu, karena emang kadang-kadang gue suka dengerin lagu DJ Om Bobby Suryadi. Terus juga lagu-lagunya almarhum DJ Mumu gitu kan. Kayak di komen-komennya itu kan banyak banget kan, kayak ada yang ngomong sampai meluk-meluk patung. Ya halusinasi total. Terus sama ada yang kangen joget di depan sound, anjing kagak budek itu kuping. Halusinasi. Kalau udah halusinasi itu kan membutakan saraf-saraf penting yang ada di badan lo kan. Indra pendengaran, indra mata, indra perasa itu kan semua terganggu. Jadi lu mau sondo di sini juga karena lu udah halusinasi, nggak kedengar, nggak jelas, nggak bakalan serah dia aja. Itulah yang terjadi saat itu. Oke, ini nggak beres. Apa nggak beres? Ada lagi. Pernah berantem nggak? Apa nih? Karena kan bisa dibilang kan di bawah pengaruh kayak ikan-ikan tadi, alkohol juga. Pernah berantem nggak? Intinya di pengaruh di bawah halusinasi ya. Iya. Halusinasi itu kan bisa terjadi dari yang tadi gue sebut, narkotika, apa segala macam, atau dari minuman juga bisa. Bisa. Ya. Atau lu dari ya pokoknya antara itulah di bawah pengaruh halusinasi ini. Iya. Berantem tadi lu tanya. Itu tergantung bawaan guys. Kalau menurut gua ya tergantung bawaan. Ada yang mabok, bawaannya pengen nangis. Bawaannya nangis. Ada yang mabok, bawaannya curhat. Ada nggak? Ada. Ada yang mabok, bawaannya pengen berantem. Ada. Ada yang mabok, bawaannya pengen tidur, capek. Ada. Ada yang mabok, bawaannya pengen rusuh, rokes, nggak bisa diem. Ada. Itu macam-macam. Kalau yang bawaannya pengen tidur kayaknya udah mager banget hidupnya. Yes. Jadi itu tipikal manusia yang di bawah halusinasi. Jadi kalau ada yang berantem berarti dia tipikalnya kalau di bawah halusinasi, entah itu gara-gara alkohol, entah itu gara-gara yang lain, dia bawanya berantem, itu berarti emosional, temperamental. Sedikit yang kalau gua jujur, chill, santai. Ya, lebih ke tidur sih gua. Berarti ibarat kata tuh di sana itu yang namanya berantem itu kemungkinan kecil, bukan kemungkinan besar. Karena kan kalau di zaman sekarang ini kan kita kayak ke clubbing gitu kan. Terus orang disenggol dikit doangnya udah ribut gitu kan, banting botol dan lain-lain. Dan gue pernah dengar ada komentar itu, zaman dulu mah gak kayak zaman sekarang. Zaman dulu kesundut rokok aja jadi temen. Yes. Kalau zaman sekarang sundut rokok diajakin ribut. Yes. Justru dulu menandakan kalau lu kesundut rokok, khusus di tangan ya, di tangan, di pergelangan, di tangan, di lengan gitu. Itu ya berarti lu habis dugem. Makanya jadi temen. Iya. Dia nggak nyundutin diri tuh gitu. Karena kan maaf ya sengaja gitu, wah aman aja gitu. Berarti banyak tuh baju-baju bolong. Iya, zaman dulu gua nggak ada baju yang nggak bolong aja. Entah di sini. Bolong-bolong rokok ya. Iya, baju panjang kan bolong-bolong tuh pasti.
Bolong-bolong. Sumpah gue baru tahu dunia malam segitu banget bang. Yes. Makanya dibilang dugem non alkohol gitu. Kalau saat gua tuh dugem non alkohol tuh gitu. Paling air mineral doang tuh gitu. Selain STD kemana? Waduh banyak nih. Oh banyak. Banget. Berarti nggak cuma STD doang. Berarti lu nggak hanya progressive house doang disukanya. Oh iya, enggak. Iya, awal-awal kan itu ya. Progressive house. Awal-awal. Karena yang nggak tahu mungkin gua juga nggak tahu ada yang lain atau karena yang pertama kali bawa gua itu dia. Dia langsung ke Jadi gua ke situ terus, akhirnya kenal banyak di situ. Jadinya pertama ke situ. Satu bang. Setelah itu baru banyak yang lain. Ada nih satu lagi nih, yang gue bikin penasaran banget. Gue dapet lanyard, tempatnya juga udah tutup ya, kalau nggak salah ya. Namanya Golden C lah kita sebut ya. Lu kok bisa dapet lanyard sebanyak itu sama lu waktu itu nunjukin ke gue ya ada name tag-nya ya. Iya. Lu sebagai apa di Golden Aduh. C? coba jelaskan. Masalahnya gue bingung gini loh. Ngepik lo kalau kemana-mana bawa ini biar disangka udah main lama. Kata gue anjir, gue aja jarang bukan jarang ya, bahkan gue pengen ke tempat begituan aja gue rada-rada ngeri-ngeri sedep gitu loh. Kayak Karena bukan gitu juga. gitu. Karena di umur lu nggak masuk. Iya juga makanya. Bukan dari segi hitungan umur lu nggak masuk. Wah harusnya masa muda lu segini. Itu kan tempat udah tutup. Makanya. Kalau bisa punya. Iya. Nah itu. Kayak wah berarti abang-abangannya dan lain-lain Iya. nih. Lu dapat dari siapa? Itu udah Berarti pasti. udah diajarin nih, nggak boleh dicekokin dan lain-lain. Itu jujur gua ketika itu ada kerjaan di sana. Iya. Kartap. Enggak, event. Oh event. Ya, gue jadi koordinator dancer, seksi dancer. Koordinator Seksi seksi dancer, dancer, yes. di Golden C. Yes. Oke. Sebenarnya nggak di situ aja, salah satu aja, salah banyak satu. banget. Oke. Dan pengalamannya itu yang gue pernah dengar ya beli di luar. Apa? Yang di luar apa ya? Gue lupa dah. Mabuk di luar, Beli di luar, makin di dalam itu maksudnya apa? mabuk di luar enak di dalam Beli boleh. di luar, pakai di dalam. Beli di luar pakai di dalam. Oh, itu yang tadi gue bilang. Yes ya. Itu bukan yes. Emang gua tanya, dia kan ngomong katanya beli di luar, makin di dalam. Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, emang klub itu nyediain? Kadang stoknya habis Berarti nyediain? saat itu. Kita kan nggak nyebut ya, nggak nyebut secara rinci ya. Iya. Dan kebanyakan klub Golden C, Alex, STD itu nyediain. Yang nyediain itu dia bartendernya kah atau emang dari pihak dari itunya langsung? Intinya semua karyawan, mau OB pun sama. Semua udah nyiapin semua. Yes. Jadi tinggal beli aja. Gue nggak tahu nyiapin atau enggak. Intinya nanya ada nggak ada. Oh, mungkin. Gue nggak tahu ya itu disediainnya dari mana sama siapa. Gue nggak tahu. Intinya kalau kita tanya yang karyawan situ ada nggak nggak lagi kosong bang? Oh, gila. Gitu. Pantes Kalau lagi kosong, yang tadi lu bilang. beli di luar, pakai di dalam. Yes. Masalahnya gue bisa dapet istilah kayak gini tuh karena yang tadi gue bilang. Jadi gue itu kan penikmat lagu stadium, maksudnya bukan lagu stadium sih ya, lagu-lagu progressive house gitu kan, lagu-lagu breakbeat zaman dulu gitu kan. Gue suka banget itu ya, kayak di komentar-komentar itu yang banyak banget yang gue bikin bingung gitu loh, kayak beli di luar, pakai di dalam, terus cocok-cocok yang tadi, terus ikan itu gue anjing ada pasar kali di dalam klub. Yes. Makanya itu gue bingung tuh, makanya gue sekarang nanya langsung nih. Nah, ada lagi bang pertanyaan, lu nato kapan? Lupa lagi. Pas saat itu lagi apa? Tidur. Hah? Iya. Lagi tidur ditato gitu? Iya. Sama siapa? Temen gua. Lu minta ke dia? Enggak, lagi tidur. Masa minta? Itu lagi tidur di? Mabok, tidur mabok. berat. Lagi tidurnya karena mabok. Oh, tidurnya karena mabok. Iya. Terus? Tiba-tiba udah tatoan bangun. Semua ini? Enggak. Yang sekarang ini? Dikit-dikit doang. Tadinya yang mana? Tunjukin. Ini pertama. Yang ini doang? Oh ya di sini ini. Yang ini apa nih kabarnya? Ini pokoknya di sinilah ada. Tunjukin lah. Jangan. Oh, dia torbat. Jangan Udah kita tato, ya. Jangan. Pokoknya di sini itu jadi gini, gua lagi mabok, pulang mabok. Pulang dugem mabok tidur lah. Ah. Karena kan dulu gua putih banget nih. Ah. Putih banget. Kalau orang yang tukang tato
tukang tato ngeliat kulit putih, itu dia kayak ngeliat, wow, Hafez kosong. Yes, lu tanya semua tukang tato, kalau yang tukang tato ngeliat orang kulit putih dan masih bersih gak ada tato, wow.